Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di waktu duha ini di Masjid Kampus UGM. Allah berikan kita semangat untuk motivasi untuk belajar. Karena secara umum ilmu itu bentuknya ada dua. Ada ilmu yang bentuknya motivasi dan ada ilmu yang bentuknya materi untuk diamalkan. Nah, kali ini yang kita pelajari ilmu berkaitan dengan motivasi. Bapak Ibu semuanya sudah bawa buku panduan yang itu adalah ringkasan dari Madarijus Salikin, penjelasan tentang keutamaan ilmu. Penjelasan tentang keutamaan ilmu yang dipelajari oleh umat manusia. Baik. Namun sebelumnya saya mau tanya. Biasanya kalau jam sekian, jika Anda tidak ada kajian, kegiatannya ngapain? Tidur, belanja, scroll HP, apalagi TikTokan, makan-makan dan seterusnya. Baik. Alhamdulillah, kira-kira kegiatan ini lebih bermanfaat enggak jika dibandingkan yang itu semuanya tadi? Insya Allah. Cuman begini, biasanya jam-jam sekian itu orang mulai sudah turun tingkat konsentrasinya. Jadi mulai ngantuk, angap-angop, itu jam-jam sekian. Makanya saya ingin membuat perjanjian dulu. Karena kita sampai jam 11, kalau nanti ada satu yang merem, kajian selesai. Sepakat ya? Baik. Selanjutnya, yang datang paling awal selain panitia ada. Jam berapa? Jam 6:30, Masya Allah. Jam berapa? Jam 7 kurang 5, lebih duluan yang 6:30. Ada yang lebih dulu lagi sebelum 6:30, mungkin jam 4 sudah sampai sini ada. Jam berapa? 6:15. Jam 6:15, Masya Allah. Ada lagi yang di bawah jam 6:15? Yang selain panitia. Baik, pemenangnya jam 6:15 ya. Ada yang di bawah itu? Sebelum jam 6:15? Baik, nanti yang datang paling awal jam 6:15 tadi ikut bersih-bersih masjid enggak? Oh enggak. Insya Allah dapat hadiah ini. Ini tafsir, ringkasan tafsir Al-Quran berbahasa, jadi ada teks Quran bahasa Indonesia. Nanti dapat hadiah ini ya. Satu kesempatan lagi ya. Yang berasal dari paling jauh. Mana? Turi. Ada yang Turgo? Tempel. Turgo. Belakangnya? Mana? Saya nggak dengar. Sebentar gantian ngomong. Klatennya pun di Prambanan juga Klaten. Cawas. Mana? Jakarta. Masya Allah, Jakarta. Sebentar dulu. Kesini ngapain? Ikut kajian dari sejak Jumat ya? Dari Kamis. Ada kegiatan-kegiatan yang lain. Yang datang ke sini dari paling jauh hanya untuk tujuan ini. Dari Kulon Progo.
Gunung Kidul. Solo. 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 Mana? Bekasi. Sama kayak Jakarta boleh. Bekasi kesini hanya untuk kajian ini? Enggak. Karena dicurigai yang datangnya dari Kalimantan juga ada ya. Bahkan mungkin ada yang dari Papua. Tapi tujuannya tidak hanya untuk kajian ini. Nah, kita pilih yang kesini hanya untuk tujuan ini. Baik, yang dari Solo pemenangnya. Dari Solo ya. Baik. Nanti hadiah boleh diambil dari panitia. Sekarang silahkan Anda buka mulai halaman 38. Halaman Karanganyar. Karanganyar. Oh iya, lebih jauh lagi. Baik, Karanganyar yang menang. Alhamdulillah. Solo sama Karanganyar kan lebih jauh Karanganyar ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita mau bahas, silakan dibuka halaman 38. Salah satu di antara keutamaan ilmu adalah bahwa ilmu itu menjagamu. Jika dibandingkan dengan harta, harta kita yang jaga. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita awali dari membaca pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada enggak yang tahu siapa nama asli Ali bin Abi Thalib? Nama aslinya? Nama aslinya Ali, ya. Beliau pernah mengatakan, ya memang itu sudah jadi nama aslinya. Ali bin Abi Thalib. Kalau kunyahnya siapa kunyahnya? Abu Turab. Ada dua kunyah yang beliau punya. Pertama Abu Turab, yang kedua Abul Hasan. Beliau bangga dengan sebutan Abu Turab karena itu yang diberikan Nabi SAW saat beliau tidur di masjid, lagi punya masalah dengan istrinya. Kemudian Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, "Aina ibnu ammik?" Di mana putra dari pamanmu? "Innahu qad ghadabani falam yakil indi." Tadi dia sempat bikin aku marah, terus dia keluar enggak tahu tidur di mana. Akhirnya dicari sama Nabi SAW. Cari di mana Ali? Sahabat nyari, ketemu di masjid. "Ya Rasulullah, innahu fil masjid rakid." Beliau sedang di masjid lagi tidur. Nabi SAW masuk ke dalam masjid, lalu membangunkan Ali. Di punggungnya penuh dengan debu, dibersihkan. "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai Abu Turab. Turab itu artinya tanah. "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai Abu Turab. Dan sejak itulah Ali radhiyallahu anhu lebih senang dipanggil Abu Turab. Baik. Beliau mengatakan kepada Kumail bin Ziyad, "Al-ilmu khairum minal mal." Ilmu lebih baik daripada harta. "Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu itu yang akan menjagamu, sementara harta kamu yang akan jaga. Dan demikianlah realita yang bisa kita jumpai. Sehingga ketika Anda misalnya punya sepatu yang bagus atau tas yang bagus, ditaruh di tempat terbuka tanpa ada orang yang nungguin, terasa aman enggak? Anda tidak akan merasa aman. Sehingga Anda ketika naruh di situ, wah jangan-jangan nanti ada yang ngambil, jangan-jangan nanti dicuri orang, dan seterusnya. Maka orang ketika bawa harta, dia akan berusaha untuk menjaganya. Ada orang misalnya punya mobil, dia taruh mobil itu parkir di depan rumahnya, jalanannya rame, sampai tengah malam. Mungkin dia nggak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Mobilnya belum masuk garasi. Sementara di garasi sudah ada mobil yang lain. Bisa merasa nyaman nggak dia? Tidak. Akhirnya mobilnya dikasih kerodong, ditutupi,
dikasih pengaman, dikasih jangan lewati ini. Tapi tetap saja dia mungkin tidak merasa nyaman. Barangkali nanti ada orang yang ngelempar batu ke arah kaca mobilnya, pecah. Atau mungkin dia bawa senjata tajam, lalu mobilnya dibaret, dan seterusnya. Demikianlah manusia, ketika dia diberi oleh Allah harta, maka dia akan menjaga harta itu. Baik. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yakni annal ilma yahfadhu sahibahu wa yuhmihi min mawaridil halakah wa mawa'ikil atabi. Kata beliau, maksudnya adalah ilmu akan melindungi pemiliknya dari kesalahan yang membawa pada kehancuran. Sehingga yang dimaksud ilmu menjaga kamu, ilmu ini akan mengarahkan kamu untuk meninggalkan perbuatan yang menyebabkan kamu berdosa. Kau kan tahu kayak gini gak boleh. Kau kan ngerti seperti ini dilarang. Kau kan sudah ngerti kalau ini riba. Kau tahu kan kalau ini haram. Itulah ilmu. Sehingga dia akan menjaga pemiliknya untuk menjauhi perbuatan yang dilarang. Hal yang sama, ilmu juga akan mendorong pemiliknya untuk melakukan yang wajib. Kau kan ngerti kayak gini harus, wajib kau kerjakan. Kau tahu kan seperti ini seharusnya kau lakukan, dan seterusnya. Sehingga dengan itu terdorong bagi dia untuk mengamalkannya. Kamu sudah tahu kan kalau kayak gini hukumnya sunnah, kenapa tidak kau kerjakan? Itu orang kalau punya ilmu. Sehingga ilmu seperti gas dan rem. Bisa Anda bayangkan ketika sebuah kendaraan gak ada gasnya, gak ada remnya. Kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Kalau ada sebuah kendaraan tidak ada gasnya, gak ada remnya, gak jalan. Dan kalaupun jalan tidak bisa ditahan. Misalnya kendaraan itu ditaruh di jalanan yang turun, gak ada remnya, memang tidak digas, tapi dia akan gelindir sendiri. Sampai mana ini Pak? Tidak tahu, dia nggak ada pengendalinya. Maka manusia yang tidak punya ilmu, dia tidak punya motivasi untuk beramal, di saat yang sama tidak ada yang menahan dia untuk berbuat maksiat. Ibarat apa? Kendaraan tanpa gas dan tanpa rem. Baik. Apa adab ketika orang masuk masjid? Ya. Salat tahiyatul masjid. Anda tahu salat tahiyatul masjid ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Tahu ya? Saya yakin tahu, sudah lama ngaji ya. Baik. Saya nggak tanya. Nanti yang angkat tangan sedikit. Atau saya tanya, yang tadi salat tahiyatul masjid angkat tangan. Nggak sampai 10%. Nggak sampai 10%. Yang lainnya ngapain tadi? Begitu masuk COD-an, pasokan arisan, apalagi ngobrol kawan, nyalain kipas dan seterusnya. Padahal ada bagian yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim pada saat dia masuk masjid. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, jangan langsung deprok, jangan langsung duduk, jangan bludas-bludus. Kerjakan sholat 2 rakaat. Nah, maka pesan dari saya, mudah-mudahan nanti bisa dirutinkan untuk di setiap sesi kajian yang diselenggarakan di masjid ya. Kalau diselenggarakan di hall hotel atau di mall, Anda nggak perlu berpikir seperti ini. Tapi kalau di masjid, pastikan sebelum duduk ngapain? Salat tahiyatul masjid. Baik. Lalu ini adalah rumah Allah. Maka jaga baik-baik sopan santun di rumah Allah. Sehingga hindari yang namanya maksiat di tempat yang dekat dengan Allah. Orang yang melakukan pelanggaran di depan raja dengan melakukan pelanggaran jauh dari tempatnya raja, tentu hukumannya beda.
Maka maksiat di masjid lebih besar konsekuensinya daripada maksiat di luar masjid. Mungkin begitu sampai di sini Anda ketemu kawan sudah sempat gibah setengah jam. Yang datang di awal tadi belum gibah ya? Belum, alhamdulillah. Sehingga mungkin datang di awal tapi ternyata tidak dimanfaatkan untuk sholat, untuk zikir, dipakai untuk gibah. Dan Allah tahu ini hambaku masuk rumahku dia lagi gibah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti itulah manusia kalau punya ilmu, ibarat dia punya apa? Gas dan rem. Begitu dia masuk masjid, ilmunya membisikkan dalam hatinya, apa yang harus pertama kali kamu lakukan ketika kamu berada di tempat ini? Nabi SAW bersabda demikian. Oh baik, saya tak sholat tahiyatul masjid. Kena gas dia. Begitu dia kosong, duduk, kajian belum dimulai. Tadi ustadz telat datang. Ya sudah, ngapain? Bisa dzikir, bisa baca Quran, bisa membaca buku yang mau dipelajari. Apa ini? Dia kena gas karena dia punya ilmu. Demikian pula sebaliknya, ketika ada potensi maksiat, ini saya hindari, ini tidak boleh, seperti ini haram. Dia punya rem, sehingga ilmu menjagamu itu seperti gas dan rem. Kendaraan akan bisa berjalan dengan baik dan normal apabila dia bisa ngegas dan bisa ngerem. Maka seorang hamba bisa menuju Allah, melakukan perjalanan menuju Allah dengan baik ketika gasnya berfungsi dan remnya berfungsi. Karena itulah jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan orang kafir yang tidak tahu aturan seperti layaknya apa? Binatang. Alladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am fannaru mathwal lahum. Orang kafir itu makan, menikmati dunia layaknya binatang, sehingga mereka tidak kenal mana rumput halal, mana rumput haram. Kambing bisa nggak bedain? Ini rumput miliknya, ini rumput tetangga. Bisa bedain? Tidak bisa. Demikian pula halnya orang kafir. Dia nggak bisa bedain ini uang riba atau uang halalan thayyibah. Nggak bisa bedain. Sehingga kalau muslim kondisinya seperti itu, maka dia niru-niru orang kafir. Walhamdulillah, dengan adanya forum pengajian, maka kita sedang dididik untuk jadi hamba yang lebih baik. Saya sedang belajar, Bapak Ibu sekalian juga sedang belajar, sebab hidup ini penuh dengan tantangan. Setiap manusia yang hidup ini seperti melakukan perjalanan yang jauh untuk pulang. Dan sebentar lagi kita akan sampai. Yang paling senior usia berapa? Yang paling senior usia berapa? Paling senior. Ada yang usianya 70 ke atas. 70 ke atas. 70, alhamdulillah. Baik. Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 70 tahun. Kurang berapa tahun lagi? Hah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah. Baik. Ada yang mungkin di usia 30-an tahun, ada usia 40-an tahun, 50-an tahun. Hakikatnya dia sedang melakukan perjalanan sekian puluh tahun. Yushiku an tablugha, sebentar lagi orang itu mau sampai. Dan kalau sudah sampai di bagian akhir, nggak bisa ngoreksi yang di belakang. Orang kalau sudah mati bisa nggak bertobat? Nggak bisa. Namun sepanjang dia belum sampai tujuan akhir, dia masih bisa ngoreksi kesalahan-kesalahan di masa silam. Iya Pak, saya tahu wajib tapi sering saya tinggalkan. Mohon maaf, saya masih sering mendengar ada ibu-ibu punya utang puasa Ramadan itu sampai 10 tahun. Haid Ramadan nggak dibayar sampai masuk Ramadan berikutnya.
kemudian Ramadan berikutnya juga mengalami haid lagi, belum lunas dibayar qadoknya sampai masuk Ramadan berikutnya, itu sampai 10 tahun. Ada yang pernah bilang 100 hari Pak utang saya, Masya Allah. Terus gimana itu Pak? Gak hilang sampai kau bayar. Boleh gak pakai fidyah? Gak bisa. Anda masih sehat walafiat, masih bisa puasa. Gak bisa bayangin Mas, puasa 100 hari, 1 bulan saja pedot, kemudian punya utang 7 hari gak kebayar. Ada yang kayak gitu? Ada? Nah, ini contoh bahwa ketika dia punya kewajiban tapi belum maksimal untuk menunaikan dan menyelesaikan, dan itu dianggap ringan, padahal semua ini akan ada konsekuensi besar. Hal yang sama ketika seseorang tahu bahwasanya perbuatan ini dilarang tapi tetap dilakukan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, ayyuma imra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin. Ini hadis yang paling menakutkan bagi ibu-ibu. Siapapun wanita yang pakai parfum lalu dia melewati sekelompok orang, liyajidu rihaha, biar nanti tercium aroma wanginya, fa hiya zaniyah, sesungguhnya dia adalah wanita pezina. Itu protes itu. Komen di IG saya itu, Masya Allah, Ustadz Wahabi. Saya cuma membacakan hadis Nabi SAW. Kamu gak terima terserah, tapi seperti itulah aturannya. Sampai ada sebagian ibu-ibu yang ngasih testimoni, itu Ustadz Ami galak banget ya. Gak tahu penilaian galaknya dari sisi mau. Saya juga gak bentak-bentak, cuman saya sampaikan seperti ini teksnya. Anda kan tahu ini gak boleh, tapi kenapa tetap dilakukan? Nah, demikianlah gas dan rem yang ada pada diri seorang hamba. Selanjutnya, kualitas ilmu ini akan bertahan jika diamalkan. Saya ulang ya, bahwa pengetahuan ilmu ini, ilmu agama ini akan bertahan dalam diri seorang hamba ketika diamalkan. Tapi kalau yang bersangkutan nggak gubris, tidak pernah mencoba untuk mengamalkan, maka yang terjadi apa? Ilmu itu hilang, pergi dari pemiliknya. Ada satu ungkapan, boleh ada tulis ya. Jika ilmu itu diamalkan akan bertahan, kalau tidak diamalkan gimana? Hilang, ilmu itu akan pergi. Ada satu ungkapan, Anda boleh tulis. Yahtiful ilmu bil amal, in kana fihi wa illar tahal. Silakan ditulis. Udah suruh nulis kok malah kecepatan. Yahtiful ilmu, yahtiful ilmu bil amal, yahtiful ilmu bil amal. Nulis Arab dari kiri itu gimana caranya? Sakti ini. Saya aja nggak bisa itu. Nulis Arab dari kanan atau dari kiri? Kanan. Tapi Anda nulisnya kan dari kiri ya? In kana fihi wa illar tahal. In kana fihi wa illar tahal. Ilmu selalu membisikkan untuk diamalkan. Jika diamalkan akan bertahan. Ilmu selalu membisikkan untuk diamalkan. Jika diamalkan, dia akan bertahan. Wa illa, dan jika tidak diamalkan, irtahal, ilmu itu pergi.
Dan semacam ini tidak hanya dialami oleh masyarakat awam, bahkan para ulama ahli hadis di masa silam ternyata seperti itu cara mereka untuk menghafal hadis. Sehingga mereka mengatakan, kunna nasta'inu fi hifdzil hadis bil amali bihi. Cara kami untuk mempertahankan hafalan hadis adalah dengan mengamalkan. Sehingga ketika dapat satu hadis diamalkan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu itu melekat dalam dirinya. Tapi kalau enggak gubris, tidak pernah diperhatikan, maka lama-lama akan hilang. Makanya mohon maaf ya. Ini namanya MT apa? Khadijah. Sudah berapa tahun? 12 tahun. Masya Allah. Coba kajian 12 tahun itu, kalau misalnya ditulis itu jadi berapa jilid buku? Kajian 12 tahun kalau ditulis itu jadi berapa jilid buku? Banyak sekali Pak Ustadz. Sehingga kira-kira kalau diadakan post test dari mulai materi tahun pertama sampai tahun ke-12, yang berhasil berapa persen? Kita yakin banyak yang lupa. Kenapa? Karena apa yang pernah kita pelajari begitu keluar dari masjid menguap. Mungkin saat ini masih bisa teringat. Sudah saya catat kok Pak Ustadz. Iya dicatat, tapi catatannya nggak pernah dibuka habis itu. Sehingga terkadang di catatan itu double-double ya. Sudah pernah dicatat di depan, dicatat lagi. Karena dia tidak pernah peduli dengan kerapian catatan, tidak dimurojaah. Begitu ya. Selama itu maka ilmu yang kita pelajari hanya sebatas kenangan dalam forum kajian. Begitu keluar udah hilang. Ada penelitian seorang psikolog ya. Beliau bilang seperti ini. Kemampuan maksimal manusia untuk menangkap materi itu hanya 15%. Hanya 15%. Udah? Sehingga kalau saya tadi ngecipris dari mulai setengah 10 sampai jam sekarang gitu, Anda hanya bisa menangkap kurang lebih 15 menit. 1 jam itu Anda hanya bisa menangkap kurang lebih 15 menit. Itu pun setiap hari hilang 3%. Dari 15 tadi setiap hari hilang 3%. Jadi begitu 5 hari hilang semua. Maka kalau misalnya kajian hari ini Senin ya, Senin depan Anda dikasih materi ujian, tanpa dipelajari ulang, hilang semua. Makanya jika tidak diamalkan, jika tidak diulang, ilmu itu akan hilang. Baik. Menurut Anda, kalau Anda dikasih pilihan, nemu ilmu dengan nemu duit, berharga mana? Lebih berharga mana? Nemu duit 100.000 misalnya di depan sana ya, nemu duit 100.000. Tapi di dalam sini Anda nemu ilmu, lebih berharga mana? Yang benar. Baik, mungkin di sini Anda menjawab ilmu, meskipun batinnya duit. Sudah? Setelah Anda nemu barang berharga, apa yang akan Anda lakukan? Disimpan, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang lah ya. Ini kan benda berharga. Anda akan berusaha untuk menyimpannya, Anda akan berusaha untuk merawatnya. Jangan sampai hilang. Karena Anda menganggap uang ini nilainya besar, uang ini bermanfaat, maka Anda simpan. Tidak ada ceritanya misalnya ada orang main ke hutan lalu berburu binatang, setelah berhasil ditangkap, begitu mau keluar hutan dibebaskan, sudah lepaskan semua. Terus ngapain kamu tadi keliling-keliling itu? Ya cuman main-main. Itu seperti ada orang datang ke forum kajian, lalu dapat ilmu, begitu sampai di luar masjid dilupakan. Begitu ya. Padahal ini perbandingan yang tidak apple to apple, nggak sebanding Pak, antara ilmu
disebandingkan dengan harta itu nggak sebanding. Dan tadi sudah kita sebutkan bagaimana keterangan dari Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, berikutnya, ibarat orang yang hendak memakan makanan yang beracun. Orang yang tahu ilmunya akan menjaganya sehingga dia tidak memakannya. Namun orang yang tidak tahu justru mati karena ketidaktahuannya. Begitulah cara ilmu menjaga pemiliknya. Orang bisa mati gara-gara tidak tahu ilmunya. Kalau mati dalam urusan dunia banyak sekali. Awas lu ya, kamu jangan masuk ke situ, itu jurang. Akhirnya dia nekat, sudah tahu, sudah diberitahu itu jurang, diberitahu, tapi tetap nekat. Gimana kira-kira? Ya dia bisa masuk jurang. Orang kedua yang dia masuk jurang adalah yang tidak tahu. Saya nggak tahu kalau ini jurang, ngegas saja dia. Nah, ternyata ngerti-ngerti sudah dalam jurang. Seperti itulah pengaruh dari ilmu dan hidayah. Ada orang yang tahu ilmu tapi tetap nekat melawan, dan ada orang yang tidak tahu ilmu sehingga dia tetap ngegas, akhirnya dia masuk ke dalam jurang. Wallahu a'lam. Baik. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Anda bisa tulis ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, maka manusia itu ibarat binatang. Andaikan bukan karena ulama, manusia ibarat binatang. Kita dapat pendidikan untuk menjadi seorang muslim yang baik melalui materi agama yang disampaikan oleh para ulama. Baik. Coba diulangi perkataan Hasan Al-Basri. Alhamdulillah. Anda boleh ingat-ingat pesan itu, sehingga barangkali kalau ketemu temannya, lalu Anda pengen ngasih motivasi ke dia untuk belajar, boleh sampaikan kalimat ini. Karena hanya dengan belajar, seseorang bisa menjadi seorang muslim yang terarah. Selanjutnya, setiap hamba yang melakukan perjalanan, dia butuh ilmu. Setiap hamba yang melakukan perjalanan, dia butuh ilmu. Keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadat tabibul hadik yamtani'u bi ilmihi min katsirin mimma yajlibu lahul amrad wal asqam. Seorang dokter yang senior, dokter yang pinter, dia punya ilmu sehingga ilmu itu bisa menghalangi dia dari potensi penularan penyakit. Bisa menghalangi dia dari potensi penularan penyakit. Jadi kan begini ya, dokter itu bersinggungan dengan apa? Dokter bersinggungan dengan orang yang sakit, bukan dengan penyakit ya, dengan orang yang sakit. Dokter tidak mengobati penyakit, tapi dokter mengobati orang sakit. Dia bersinggungan dengan orang sakit. Sudah? Karena dia punya ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang kesehatan, maka dia tahu bagaimana cara yang tepat berinteraksi dengan orang sakit. Tujuan dia adalah menularkan sehat, bukan dia ketularan sakit. Paham? Saya ulang ya. Dokter itu ketika bekerja, dia punya tujuan besar apa? Menularkan sehat, biar pasien ini jadi sehat, bukan dia ketularan sakit. Seorang ulama terkadang nyemplung di tengah orang bodoh, sehingga dia berinteraksi dengan orang-orang yang tidak paham agama. Baik, maka idealnya gimana? Ulama ini menularkan ilmunya kepada orang yang tidak tahu agama, bukan dia ketularan bodoh. Paham ya? Sehingga dia bukan ketularan jadi orang bodoh, ikut-ikutan orang bodoh, tapi sebaliknya
dia menularkan ilmunya kepada orang yang tidak tahu. Cuman terkadang hawa nafsu bicara beda. Sehingga ada sebagian di antara tokoh agama yang dia ceramah tujuannya satu, yang penting jamaah bahagia. Yang penting jamaah bahagia. Maka penekanan yang dia berikan adalah jamaah bisa ketawa. Habis ketawa ngakak, cekakaan dan seterusnya. Begitu selesai kajian, gimana tadi kajiannya? Lucu. Testimoni kajian kok lucu. Lah kamu dapat apa? Itu banyak sekali guyonannya, lucu sekali. Besok diundang lagi ya? Oke. Subhanallah. Padahal guyon di waktu serius itu salah satu tanda kebodohan. Kamu itu diajak serius kok malah guyon, itu tanda kebodohan. Coba Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada masyarakatnya, bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat berapa sih Pak? Ayat 67. Al-Baqarah ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala inni a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ingatlah ketika Musa menyuruh kaumnya, masyarakatnya. Jadi mereka punya kasus ada pembunuhan yang pelakunya belum jelas. Sampai akhirnya jadi berita viral, saling menuduh antara satu dengan yang lain. Kemudian mereka datang menghadap Musa, minta solusi, apa yang harus kami kerjakan. Nah, Musa memerintahkan, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Nah, mereka bilang, atattakhiduna huzwa? Wahai Musa, kau guyon? Apa kau guyon? Kau mau menjadikan kami sebagai bahan guyonan? Dong ditanya serius kok malah nyuruh nyembelih sapi. Apa kata Musa? Qala inni a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk jadi orang bodoh. Maka waktu serius kok guyon itu apa? Bodoh. Sehingga ada sebagian orang yang dalam suasana serius isinya guyon semua. Akhirnya enggak ada seriusnya. Nah terus kamu kajian itu untuk guyon atau serius? Ya dua-duanya kalau ada. Guyonnya 90%, seriusnya 10%. Pas berdoa saja. Isinya semuanya guyon. Nah surat Al-Baqarah 67 itu memberikan pelajaran, dikala sesi serius kok orang malah guyon, itu tanda apa? Kebodohan. Kita lanjut. Begitu juga orang yang mengenal Allah, dia tahu perintahnya, mengenali musuh utamanya yaitu setan, memahami tipu dayanya setan, serta jalan-jalan masuknya setan untuk menggoda manusia. Ilmunya menjaga dirinya dari bisikan jahat, keraguan, bahkan kekufuran. Setiap kali setan mendekat dan mau berusaha untuk merusak iman, ilmu dalam dirinya akan berteriak untuk mengusirnya. Setan pun pergi dan malu dengan kegagalan. Demikianlah keadaan hamba ketika dia punya ilmu. Sehingga misalnya, Pak Ustadz, gimana ya, saya sama suami ini sudah cerai atau belum? Lah kenapa? Saya itu ragu, jangan-jangan sudah pernah diceraikan. Kayaknya saya sudah cerai. Ada ibu-ibu yang jamaah Rabu pagi. Saya punya kajian Rabu pagi rutin, bahas masalah akidah. Terus ada ibu-ibu konsultasi seperti itu. Saya itu dihantui dengan keraguan, jangan-jangan suami saya sudah menceraikan saya. Nah, suami Anda pernah ngomong apa? Ya enggak ada. Apa itu? Was-was. Itu was-was. Sampai dia cerita, akhirnya saya itu
sering bilang ke suami saya, "Mas sudah nyeraikan saya belum ya? Mas sudah nyeraikan saya belum? Saya itu pengen kepastian apakah Mas itu sudah nyeraikan saya atau belum. Udahlah Mas ceraikan saya saja." Loh kok malah kayak gitu? Akhirnya karena suaminya jengkel, dia jatuhkan kalimat cerai. "Ya sudah, biar kamu yakin aku ceraikan kamu." Ya wis, jatuh aja cerai. Terus kalau kayak gitu gimana Pak Ustadz? Ya sah cerai. Sah jatuh cerai. Ya, alhamdulillah baru cerai 1. Masih bisa rujuk. Tapi dia masih tetap dihantui seperti itu. Baik, solusinya gimana? Solusinya cuma 1, rasa digubris. Tapi Pak Ustadz, loh saya tapi rasa digubris. Nah ini loh kok saya lah. Tapi kok selama masih tapi berarti belum sembuh kamu. Terus gimana? Kok masih terus gimana? Ya sudah rasa digubris itu. Rasa digubris titik. Sudah nggak ada lanjutannya. Jadinya gimana? Ya sudah rasa digubris itu jawabannya. Cuman 1 itu toh. Anda akan menang dari was-was setan dengan 1 teori. Rasa digubris. Ada misalnya sebagian orang yang kayaknya kok ngentut ya, kayaknya ngentut. Sehingga sholat 4 rakaat saja, kadang dia wudhu 4 kali. Dapat 1 rakaat seperti ada yang perasaan ngentut, wudhu. Terus sholat lagi, kayaknya tadi Fatihahnya kok belum benar ya. Ghairil maghdubi tadi belum sesuai, diulangi lagi. Masya Allah. Ini orang kena apa? Was-was setan. Nah, ilmu akan menjaga dia. Ini was-was, rasa digubris. Baik. Demikian pula misalnya dalam rumah tangga baik-baik saja, nggak ada masalah apapun. Tapi tiba-tiba dia dihantui oleh setan, dibisikkan dalam hatinya, suamimu poligami, suamimu poligami. Suamimu punya rencana poligami, suamimu punya rencana mau nikah lagi. Emosi dia, dipanasi sama setan, panas. Nggak ada masalah apa-apa dengan suaminya. Suaminya datang, nesu, emosi sama suami. Sehingga nggak nyaman diajak ngobrol. Ketika ketemu orangnya buang muka, kalau ngomong nggak karuan. Ya. Akhirnya suaminya kecewa. Nah, ini istri saya ada apa? Ternyata dia dipanasi oleh setan. Akhirnya suaminya ikut emosi. Nah, emosi dibalas emosi. Makin berkembang itu emosi sampai akhirnya cerai. Gara-gara siapa? Ini sang istri nuruti bisikan setan. Terlalu suudzon dengan siapa? Suaminya. Ada nggak penyakit kayak gitu Pak? Saya nggak tahu teori psikologinya apa. Entah disebut NPD atau disebut apa, itu nggak tahu, nggak kenal dengan teori. Tapi model seperti ini berangkat dari suudzon. Hal yang sama juga bisa saja terjadi di antara kawan. Sehingga ada sesama panitia kajian, tapi tiba-tiba muncul kecurigaan kepada yang lain. Jangan-jangan dia diperbesar suudzon itu oleh setan, akhirnya makin berkembang sampai ketika ketemu jadi nggak akur. Nah, temannya yang awalnya nggak ada masalah disikapi seperti itu, nggak terima, terus dia ikut emosi. Akhirnya emosi lawan emosi, makin berkembang, pecah, bikin majelis taklim baru, Khadijah Perjuangan. Sehingga ada banyak majelis taklim, pecahan dari majelis taklim yang lain. Di Jogja ini ada berapa? Ada banyak ya. Di CIH itu kan ada banyak sekali. Ada Duha, Sahaja, Samara. Di sini ada Mutia. Di utara sana ada Farhana, ada Khadijah, Sofia, apa? Sahira, terus Safira. Masya Allah. Apa? Sabara. Subhanallah.
Dan katanya, Pak Ustadz, ini pecah jadi ini Pak Ustadz. Ini pecah lagi jadi ini, Insya Allah. Tapi pesertanya sama. Pesertanya sama. Sehingga yang ikut di sana, ikut di sini, ikut di sini. Maka pesertanya semuanya sama, panitianya beda. Enggak apa-apa ya. Ini fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan, bukan saling sikut-sikutan. Begitu ya. Kadang gini Ustaz, kajian ini rame, yang ini sepi, panitianya sakit hati. Ada kayak gitu? Hah? Enggak perlu kayak gitu ya. Tidak perlu seperti itu. Keberhasilan majelis taklim bukan karena jumlah jamaah yang hadir, tapi keberhasilan majelis taklim adalah ketika Anda bisa memberi manfaat bagi yang lain, sementara hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penjagaan yang terbaik dari musuh yang nyata ini adalah dua hal, ilmu dan iman. Inilah sebab dari pihak hamba, sehingga sang hamba ketika punya iman dan dia punya ilmu, maka sang hamba akan lebih terjaga dari gangguan setan. Sedangkan penjagaan hakikinya semuanya berasal dari Allah. Yang memberi iman adalah Allah, yang memberi ilmu bagi hamba juga Allah. Oleh karena itu sang hamba dituntut untuk menyerahkan dirinya kepada Allah, sehingga dia tawakal kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan baginya. Sebab taufik itu ada di tangan Allah, sehingga kunci untuk mendapatkan taufik itu adalah jujur ketika minta kepada Allah, serius ketika minta taufik kepada Allah. Itulah kuncinya. Sekali lagi ya, hidayah itu ada di siapa? Ada di sisi Allah, ada di tangan Allah. Kita enggak punya. Hidayah enggak bisa diperjualbelikan. Andaikan hidayah bisa dibeli, tak dolke sapi untuk beli hidayah. Tapi hidayah enggak bisa dibeli. Makanya hidayah tidak bisa ditukar. Ada anak yang baik, orang tuanya kurang baik. Anak mau bagi hidayah, ini Pak tak kasih sebagian hidayah saya. Bisa? Enggak bisa. Seorang ulama salaf pernah mengatakan, ajma'al arifun ala anna taufiqa alla yakilakallahu ila nafsik, wa ajma'u ala anna al-khidlan ayyukhliya bainaka wa baina nafsik. Ulama sepakat bahwa inti dari taufik adalah ketika kamu tidak dibiarkan sendirian oleh Allah. Dan mereka sepakat bahwa ketika Allah Ta'ala membiarkan hambanya, Allah biarkan dia dengan dirinya. Wes, pikiran awakmu dewe, sakarmu dewe. Nah, kalau sudah seperti itu, sang hamba pasti akan binasa. Binasa maksudnya dia akan berbuat dosa. Baik. Ceritanya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Ini ada di surat apa? Al-Hasyr, betul. Ada di akhir dari surat Al-Hasyr. Coba kita buka mushaf menuju surat Al-Hasyr. Sudah ketemu? Surat Al-Hasyr surat keberapa? Surat Al-Hasyr surat ke-59. Baik. Surat Al-Hasyr ayat 19. Surat 59 ayat ke-19. Sudah nemu? Sudah ya? Kita baca. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum.
Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah buat mereka lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang fasik. Apa yang dimaksud mereka dibuat lupa kepada dirinya sendiri? Ibnu Qayyim menjelaskan makna dia dibuat lupa kepada dirinya sendiri adalah dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Orang ini dibuat sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dicatat ya, tulis. Allah membuat hamba lupa kepada dirinya. Bentuknya hamba dibuat sibuk, Allah membuat hamba lupa kepada dirinya. Bentuknya apa tadi? Hamba dibuat sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hamba dibuat sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sudah? Diulangi? Sudah belum? Sudah ya, alhamdulillah. Sehingga dari mana hukuman seperti ini berasal? Ketika sang hamba lupa kepada Allah. Apa sih Pak bentuk lupa kepada Allah? Dia enggak peduli dengan aturan Allah. Dia tidak mau berzikir kepada Allah. Dia malas untuk ibadah dan seterusnya. Semua kondisi-kondisi malas itu menunjukkan bahwasanya dia lupa Allah. Enggak mau belajar, enggak peduli aturan, tidak mau melaksanakan kewajiban agama. Dihukum oleh Allah, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya. Maka ada kesalahan dan ada hukuman. Kesalahannya adalah dia lupa Allah. Hukumannya apa? Dia dibuat sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, jika kita tidak ingin mengalami situasi semacam ini, maka berusahalah untuk dekat dengan Allah, banyak berzikir, dermimil zikir, lebih sering zikir daripada pembicaraan selain zikir. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita hidayah. Saya kasih tugas, nggak usah dicatat tugasnya ya. Insya Allah cukup mudah, tapi berat diamalkan. Mudah dipahami tugasnya, berat diamalkan. Baik, tugasnya adalah, biasanya Anda kalau selesai kajian ngapain? Hah? Yakin ya? Baik, saya percaya jawaban Anda ya. Walaupun nanti ada yang belok ke warung, makan-makan, kumpul-kumpul, saya tidak tahu. Tapi saya tawakal kepada Allah, jawaban para jamaah kali ini jujur. Selesai kajian langsung pulang. Dah? Tugasnya selama perjalanan dari tempat kajian ini sampai rumah tidak putus untuk zikir. Sanggup insyaallah? Yang Karanganyar gimana Pak Ustadz? Loh, apa salahnya kalau zikir dari Jogja sampai Karanganyar? Yang Solo, yang Klaten, apa salahnya? Kalau rumahnya dekat sebelah masjid, mungkin ya sampai masjid sampai 10 kali selesai. Yang Karanganyar bisa ratusan kali, bahkan bisa ribuan kali. Boleh baca satu jenis zikir saja, boleh divariasi. Yang penting zikir. Apa Pak Ustadz yang mau dibaca? Bebas. Mau istighfar boleh, mau tasbih silahkan. Baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Terus dermimil seperti itu sampai rumah. Sanggup insyaallah? Sanggup ya? Kok kayaknya belum kompak.
Zikir tidak pedot sampai rumah, sanggup ya? Insya Allah, alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, saya bareng teman nanti diajak ngobrol. Ya, temennya disuruh zikir yang sama. Makanya dulu sebagian ulama berpesan kepada murid-muridnya, beliau minta seperti ini. Nanti selesai kajian ini, pulanglah kalian sendiri-sendiri. Jangan gerombolan. Karena kalau kalian pulang sendiri-sendiri, bisa jadi di perjalanan dia bisa sambil zikir. Tapi kalau gerombolan, maka yang diingat bukan Allah, tapi gerenengan. Ada dosa, lebih baik pulang sendiri-sendiri. Sanggup insyaallah? Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Hubungi